Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Kabar Sukacita yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya Kabar Sukacita ini sebenarnya dirayakan pada tanggal 25 bulan Maret setiap tahun. Namun, pada tanggal tersebut, Gereja Katolik sudah memasuki Pekan Suci, yang merupakan perayaan paling besar dari segi iman Katolik. Sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, jikalau hari raya tersebut jatuh pada Pekan Suci atau Pekan Paskah, maka Hari Raya Kabar Sukacita dipindahkan ke hari Senin setelah Oktav Paskah, yakni hari Senin setelah minggu kedua Paskah seperti yang hari ini kami rayakan. Perayaan Hari Raya Kabar Sukacita oleh gereja mau mengenang dan memperingati satu peristiwa penting dalam gereja, yakni Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Peristiwa ini penting karena menjadi pintu masuk sekaligus awal dari kehadiran Allah di dunia dalam diri Yesus. Dan lewat bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana sikap dan tanggapan Bunda Maria saat menerima kehadiran malaikat Gabriel di rumahnya. Pertama, Maria amat terkejut. Inilah reaksi yang normal dari manusia ketika berhadapan atau melihat sesuatu yang tidak terduga. Saudara-saudari terkasih. Kedua, Bunda Maria bertanya-tanya dalam hatinya. Hal ini dapat kita pahami karena Maria masih sangat muda. Bunda Maria belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk mengerti perkataan malaikat Gabriel. Ketiga, Maria takut. Karena itu, malaikat Gabriel berusaha untuk menenangkan Bunda Maria dengan berkata, "Jangan takut." Pertemuan malaikat Gabriel dengan Bunda Maria terjadi beberapa bulan setelah melihat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria, suami Elisabet, yang memiliki hubungan keluarga dengan Bunda Maria. Sebab peristiwa penampakan malaikat Gabriel kepada Zakaria memiliki keterkaitan dengan apa yang dialami Bunda Maria. Melalui peristiwa penampakan malaikat Gabriel kepada Zakaria, Allah mau menunjukkan kuasa dan kebesarannya kepada manusia. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Elisabet, istri Zakaria, belum mempunyai anak. Padahal usia Elisabet dan Zakaria, suaminya, sudah tua. Saudara-saudari terkasih,
dari segi manusia, Elizabeth tidak mungkin lagi memiliki anak. Namun, karena kuasa dan kebesaran Allah, Elizabeth bisa mengandung pada usia yang sudah sangat tua. Hal yang sama terjadi dengan Bunda Maria. Saat itu, Bunda Maria belum menikah dan belum mempunyai suami. Namun, berkat kuasa Allah, Bunda Maria bisa mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria menerima kabar sukacita dari Allah bahwa dia akan menjadi ibu dari Yesus. Kalau kita berpikir saat ini, Bunda Maria tentu merasa bahagia sebab Allah memilih dia menjadi ibu Yesus. Namun, kalau kita menjadi seperti Bunda Maria, tentu kita memiliki pemikiran berbeda. Pertama, Bunda Maria harus mengandung dengan cara yang tidak biasa. Inilah adalah sebuah masalah yang berat. Bunda Maria belum mengerti sepenuhnya bagaimana dia bisa mengandung tanpa seorang suami. Kedua, Bunda Maria harus menghadapi Yusuf, tunangannya. Pasti Bunda Maria mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada Yusuf, tunangannya, kalau dia sudah mengandung. Sebagai manusia, Yusuf pun sulit menerima Maria yang sudah mengandung. Tetapi kita bersyukur sebab ternyata Tuhan sendiri yang telah mengatur sehingga Yusuf pun mau menerima Maria. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Yesus tidak mudah. Bunda Maria yang menjadi orang pertama kali di dunia yang menerima kehadiran Yesus secara istimewa, tidak serta-merta mengalami kebahagiaan dan ketenangan. Walaupun judul dari perayaan hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita, namun kenyataannya Bunda Maria yang mengalami dan menerimanya tidak bisa sepenuhnya bahagia dan bersukacita. Sebab ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita itu, ada tanggung jawab, tantangan, dan beban yang sangat berat. Hal yang sama terjadi dengan kehidupan kita umat Kristiani saat ini. Kita tidak selamanya hidup bahagia dan sejahtera. Misalnya, pada saat seseorang dipilih menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan, anggota dewan paroki, atau menjadi panitia dari suatu kegiatan gereja, selalu ada tanggung jawab dan beban. Terkadang kita dimarahi oleh umat, padahal kita sendiri tidak berbuat salah. Terkadang kita sudah bekerja keras membantu gereja, tetapi masih saja ada umat yang merasa tidak puas atau merasa tidak diperhatikan dan diperlakukan tidak adil. Apakah kita menyadari bahwa Hari Raya Kabar Sukacita menjadi kesempatan untuk membagi kebahagiaan dengan sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan kabar sukacita, saat penting di mana Engkau datang menjadi manusia. Bukalah hati kami, supaya kami semakin menyadari bahwa kami semua memiliki tanggung jawab untuk membawa kabar sukacita dan berbagi berkat kepada sesama kami.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.